Memasuki kawasan museum, para pengunjung akan disambut dengan patung Multatuli yang sedang membaca buku dan di sampingnya terdapat rak-rak buku. Sementara itu, patung Saijah terlihat berdiri tegak, sedangkan Adinda sedang duduk di kursi panjang. Sambil memandangi rak buku, Saijah dan Adinda merupakan dua tokoh yang diceritakan dalam salah satu bab dari buku Max Havelaar. Memasuki ruangan museum, para pengunjung akan disambut dengan wajah Multatuli yang terbuat dari kaca dan sepenggal kalimat, "Tugas manusia adalah menjadi manusia." Feel these blues, you and views all afternoon. Look at all the time we don't have to give up. Everything we're giving. Memasuki ruang teater, para pengunjung disajikan video dan diorama kapal Eropa yang menggambarkan bagaimana awalnya kolonial Belanda datang ke Indonesia. Mereka datang melalui perdagangan pala, lada, cengkeh, juga kayu manis. Kita dapat mengetahui dari lahirnya yang namanya tanam paksa di selatan Banten atau Cultur Stelsa. Ruang selanjutnya disebut ruang Multatuli. Ruangan ini berisi foto-foto tokoh yang terinspirasi oleh Multatuli. Multatuli atau Edward Dawes Dekker menulis roman berjudul Max Havelaar yang pada akhirnya menginspirasi tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, R.A. Kartini, Pramoedya Ananta. Torsol kolonialisme itu buruk, akhirnya timbul perlawanan dan pemberontakan. Every moment just came together like 2 feet hanging in the water. Few trees stood a little taller, new breeze. Dalam ruangan ini pula, diketahui pengelola museum telah bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam pengadaan artefak-artefak Multatuli seperti buku roman Max Havelaar edisi pertama berbahasa Prancis, ubin bekas kediaman Multatuli, litografi Multatuli, dan peta Rangkas Bitung tempo dulu. Selain itu, di museum ini terdapat buku Max Havelaar dalam berbagai bahasa dan surat-surat Multatuli untuk kerajaan Belanda. Ruangan selanjutnya adalah ruang merah. Dalam ruangan ini terdapat gambaran-gambaran pemberontakan rakyat terhadap kolonial dari masa ke masa. Salah satunya diceritakan perjuangan para petani di Cilegon, Banten dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Dengan membaca tulisan-tulisan di ruangan ini, pengetahuan soal sejarah dapat bertambah. Adalah ruangan bercat coklat yang menampilkan tentang sejarah Kabupaten Lebak dari masa ke masa. Dalam ruangan ini terdapat benda sejarah yang amat penting di Lebak, yaitu surat keputusan atau Staatsblad pembentukan Kabupaten Lebak tahun 1828 yang menjadi referensi hari lahir Kabupaten Lebak. Ruangan ini juga diisi dengan foto-foto Lebak tempo dulu
serta replika prasasti yang terdapat di Kabupaten Lebak. Spent all of our time outside all day, doing whatever we like our way. Didn't need a wall to build a new space. Ruangan yang terakhir yang dapat dikunjungi yaitu ruangan berisi potret-potret dari orang-orang hebat keturunan Rangkas Bitung atau mereka yang terinspirasi dari Rangkas Bitung. Salah satunya ialah Rendra yang menulis puisi orang-orang Rangkas Bitung. Puisi tersebut juga diputar di ruangan ini. That it was a good